saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Salam Patunggilan. Ibadah keluarga MD Malang 1 kali ini akan dilayani dari GKJW Jemaat Donomulyo. Adapun pelaksanaannya akan dihantarkan oleh Ibu Pendeta Mary Kusuma Wardani. Selamat beribadah. Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sukacita luar biasa kita rasakan hari ini. Oleh karena itu, mari kita terus memuliakan nama Tuhan atas kehidupan yang kita rasakan dan berkat yang kita terima. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama sampai dengan yang kedua, mulia, mulia namanya. Terpujilah Tuhan Allah kita yang senantiasa menyayangi, mengasihi, dan memberkati hidup kita. Oleh karena itu, mari kita beribadah kepadanya, bersyukur, memuliakan nama Tuhan. Untuk itu, mari mengawali sukacita kita pada saat ini, kita serahkan ibadah kita di dalam doa.
Kami mengucap syukur Kristus akan karya dan kasih-Mu, luar biasa berkat-Mu dalam hidup kami. Kini kami boleh merasakan nafas kehidupan, kekuatan, kesembuhan, kesehatan, dan juga kebersamaan di dalam ibadah bersama dengan keluarga. Ibadah keluarga pada saat ini hanya kami lakukan dalam nama Tuhan Allah Bapa yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kekal sampai selama-lamanya. Amin. Mari dengan syukur dan sukacita kita selalu memuliakan nama Tuhan. Sebab walaupun di dunia ini kita hidup dengan banyak masalah, tantangan, penderitaan, sukacita, dan terkadang kita mengeluh keberadaan hidup kita di dunia ini yang sangat sibuk dengan hiruk-pikuk dunia, dan begitu banyak tantangan digambarkan seperti dunia dalam merawapaya. Oleh karena itu, mari kita bernyanyi memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat 343 bait yang pertama, Dunia dalam Merawapaya. Berjuang terus, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita di tengah dunia yang sangat gelap, yang sangat penuh dengan berbagai dinamika dan juga tekanan ini. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang setia kepada Tuhan. Mari bersama kita bersandar dan memohon hikmat dari Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan menyapa kita melalui firman-Nya pada saat ini. Mari sejenak kita menyerahkan hati kita, pikiran kita untuk berfokus mendengarkan sabda firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada saat ini diambil dari kitab Wahyu, pasal yang ke-20, ayat ke-7 sampai dengan yang ke-15. Mari sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Sabda firman-Mu adalah terang dalam hidup kami, yang menuntun, yang mendidik, yang mengajar kami sehingga kami berjalan di jalan kebenaran. Untuk itu kami rindu selalu Tuhan mendengarkan firman-Mu agar hati kami merasakan tenang, hidup kami dituntun di jalan yang benar dan pikiran kami ditenangkan sehingga setiap apapun yang kami hadapi, kami boleh menghadapinya dengan tenang bersama dengan Tuhan. Kami sadar betul bahwa godaan, masalah banyak menghampiri kehidupan kami. Untuk itu kami seringkali tidak tahan uji dan kami jatuh ke dalam dosa. Bapa, mohon pengampunan, mohon belas kasihan-Mu. Ya Kristus, pada saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati, sehingga apa yang kami baca menjadi bekal dalam kehidupan kami, menjadi pertumbuhan iman dan menguatkan iman kami. Hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman, Bapa yang mengurapi dan memberkati, sehingga firman-Mu ini menjadi pedoman dan bekal dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau pakai menyampaikan firman, Tuhan sendiri yang mengurapi, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan bukan kehendak hamba-Mu, melainkan kuasa Roh Kuduslah yang memakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman. Berfirmanlah ya Allah, kami siap mendengarkan. Amin. Mari bersama kita membaca secara bergantian kitab Wahyu pasal 20 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-15. Firman Tuhan dari Wahyu 20 ayat 7 sampai 14. Iblis dihukum, dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, Iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa
pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama banyaknya pasir di laut. Maka naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung pertimahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu takhta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan takhta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Amin. Berbahagialah setiap orang yang telah mendengarkan firman Tuhan, terlebih mampu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, segala sesuatu ada masanya. Hari ini kita bersyukur kalau di antara kita merasakan kesehatan. Dan kita juga boleh tetap harus bersyukur dan semangat kalau jika di antara kita hari ini ada yang merasakan sakit atau kurang enak badan, ataupun di antara kita ada yang sedang menghadapi pergumulan yang sangat panjang dan sedang menantikan jawaban Tuhan. Ada waktu untuk sakit, ada waktu untuk sehat, ada waktu untuk bergembira, ada waktu untuk duka cita. Itulah hari-hari yang kita jalani selama kita tinggal di dunia ini. Tetapi satu hal yang pasti, di setiap apapun yang kita alami, pasti ada satu rencana Tuhan yang indah dalam kehidupan kita. Sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen di zaman Kekaisaran Romawi. Pada saat itu, sekitar akhir abad pertama, seluruh penduduk di wilayah Kekaisaran Romawi, mereka mengalami sebuah perubahan dalam hidupnya. Sebelumnya yang merasakan kemerdekaan, kebebasan, karena agama Kristen, agama yang disanjung, lalu kemudian dalam perkembangannya di akhir abad yang pertama, agama Kristen itu seolah-olah tidak ada harapan. Sebab orang-orang Kristen diwajibkan untuk menyembah kepada kaisar yang merasa bahwa dirinya seperti para dewa-dewa. Dan ada sebuah ultimatum bahwa setiap orang yang tidak mau menyembah kepada kaisar, mereka akan mendapatkan hukuman, bahkan sampai pada kematian. Tentu itu menyresahkan kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu. Tentu apa yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu sangat tidak menyenangkan.
hidup di bawah ketakutan, mereka tidak berani beribadah kepada Tuhan, mereka juga tidak mau menyembah kepada kaisar, mereka harus tetap berjuang dengan kekristenan, berjuang dengan imannya untuk menjadi pengikut Kristus. Bahkan mungkin pada saat itu situasinya sangat kacau, seperti situasi kita pada saat ini di tengah pandemi COVID. Kita pun bertanya-tanya, kapan Tuhan pandemi COVID ini akan segera lari, segera pergi dari kehidupan kita. Dan itu juga terjadi di tengah-tengah jemaat pada saat itu. Ketika mereka bertanya kepada Tuhan, kapan Tuhan kami harus menghadapi penderitaan, bahkan di antara kami harus mati gara-gara kami harus menyembah kepada kekaisaran. Nah, itulah yang terjadi pada saat itu. Sehingga mereka tidak hanya diwajibkan untuk menyembah kepada kaisar, tetapi juga diwajibkan memberikan korban-korban persembahan kepada para kaisar yang menganggap dirinya adalah dewa. Nah, kitab Wahyu disebut juga kitab apokaliptik, yang berarti pengungkapan sebuah rahasia, sebuah kisah kehidupan di balik karya Allah yang luar biasa. Nah, di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-7 sampai 15 juga menjadi gambaran ketika itu orang-orang Kristen menghadapi ketakutan, menghadapi penderitaan. Oleh karena itu mereka hanya bisa berkomunikasi kepada sesama melalui sebuah simbol. Kata iblis adalah simbol untuk menyebutkan atau menyatakan orang-orang atau para kaisar-kaisar, karena mereka dianggap yang telah menindas, mereka yang dianggap menyengsarakan kehidupan umat Kristen pada saat itu. Nah, oleh karena itu digambarkan bahwa setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjara dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog. Gog dan Magog ini adalah gambaran dari Raja Gog yang berasal dari kerajaan Magog yang pada saat itu pernah menyerang bangsa Israel dari sisi utara. Jadi dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa Gog ini adalah raja yang berasal dari kerajaan Magog, dan pada saat itu dia menyerang Israel, menguasai Israel dari sisi utara. Sehingga digambarkan bahwa Gog dan Magog itu adalah sebuah penindasan, sebuah penderitaan sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Oleh karena itu mereka digambarkan berperang dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Betapa kita bisa membayangkan seperti saat ini kehidupan kita yang sedang kacau balau, kehidupan kita yang menderita, kehidupan kita yang sangat sengsara, dan bahkan di antara kita mungkin sudah lelah dengan penderitaan-penderitaan hidup, dan ada juga yang sudah lelah dengan pandemi COVID. Dan mungkin juga ada yang bertanya, kapan Tuhan pandemi ini akan segera pergi dari kehidupan kita? Wajar kalau dalam penderitaan itu kita lelah, kita emosi, dan kita bertanya, kapan semua ini akan berakhir? Seperti itu juga yang dialami oleh orang-orang Kristen pada saat itu. Nah, menanggapi apa yang terjadi atas kehidupan orang-orang Kristen pada saat itu, penulis Wahyu ini ditunjukkan kepada jemaat. Jadi penulis Wahyu ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Asia Kecil, secara khusus 7 jemaat yang ada di Asia Kecil, untuk menguatkan mereka di tengah keterpurukan hidup, di tengah rasa kekhawatiran dan ketakutan itu. Nah, melalui kitab Wahyu kita tahu, meskipun kekaisaran Romawi pada saat itu sangat kejam, berkuasa, tapi pada akhirnya apa yang terjadi tidak pernah menang dengan kuasa Tuhan. Jadi yang paling menang adalah karya Allah. Dikatakan di dalam ayat yang ke-11, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar, dan dia yang duduk di atasnya, di hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya.
Jadi digambarkan ketika segala sesuatu itu sudah berakhir, maka yang menang adalah kuasa Tuhan. Sehingga setiap orang yang didapati tetap setia dan mengandalkan Tuhan akan mendapatkan selamat dan namanya akan dicatat dalam kitab kehidupan. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-12, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Nah, gambaran kitab kehidupan adalah gambaran dari kitab yang berisi nama-nama orang yang memegang teguh iman mereka sampai akhir hayat kehidupan mereka. Oleh karena itu, melalui kitab ini, orang-orang Kristen pada saat itu tetap berjuang. Sekalipun mereka harus menghadapi kematian karena tidak mau menyembah kepada kaisar, sekalipun kehidupan mereka dihantui dengan ketakutan, kekejaman, tetapi mereka mau tetap setia, sebab mereka mau nama mereka ditulis dalam kitab kehidupan. Mari, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita pun juga belajar dari kehidupan kekristenan pada masa lalu. Walaupun ada penderitaan, walaupun ada tekanan, walaupun sampai saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID dan berbagai bencana, tapi mari kita tidak larut di dalam rasa sedih, tekanan, dan kekhawatiran. Tetaplah percaya bahwa rencana Tuhan dan kuasanya yang paling menang atas segala sesuatu. Kita nikmati saatnya, kita nikmati proses kehidupan saat ini. Walaupun susah, bersamalah dengan Tuhan. Walaupun senang, bersamalah dengan Tuhan. Sebab dialah yang menjamin kehidupan kita, sama seperti kehidupan orang-orang Kristen pada masa lampau yang telah mengalami berbagai penderitaan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, walaupun kehidupan kita harus silih berganti merasakan suka duka, gagal berhasil, tetapi percayalah selalu ada pelangi di balik hujan. Selalu ada kuasa dan rencana Tuhan yang indah di balik setiap penderitaan kehidupan kita. Tetaplah setia dan berpegang pada Tuhan. Tuhan menguatkan dan memberkati kehidupan kita. Amin. Mari bersama merenungkan apa yang menjadi firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita baca. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 54 bait yang pertama, tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Hidup kita haruslah terus berjuang, bersinar, menjaga firman Allah tetap tumbuh, tetap ada dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus bersyukur kalau sampai hari ini sekalipun banyak masalah, tetapi kita tetap diberkati Tuhan. Mari kita selalu bersyukur sebab Tuhan memberikan kita berkat yang banyak. Kidung Jemaat 393, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga, menjadi ungkapan syukur dan pujian kita kepada Tuhan sembari kita menghaturkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya.
Mari bersama kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, luar biasa karya dan kasih-Mu atas kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur jikalau hari ini kami masih diberkati dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan kesembuhan, dengan penghiburan, dengan berkat-berkat Tuhan yang masih melimpah dan sungguh banyaknya. Oleh karena itu ya Kristus, kiranya setiap ungkapan syukur kami, pujian kami, perenungan kami terhadap firman-Mu, hidup kami, waktu kami untuk beribadah, serta uang yang kami kumpulkan menjadi persembahan yang hidup dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Melalui setiap persembahan kami ini, kehidupan kami semakin menyaksikan bahwa Tuhan sungguh maha kuasa dan mulia, dan orang-orang yang melihat berkat yang tercurah bagi hidup kami dan juga orang lain juga boleh memuliakan nama-Mu. Pada saat ini kami menyerahkan keberlangsungan kehidupan kami selanjutnya Tuhan. Di tengah pandemi COVID saat ini yang masih ada di sekitar kami, Tuhan Yesus tolong kami. Mungkin di antara kami sudah ada yang merasakan kelelahan, ada yang merasakan takut, ada yang merasa tidak percaya, bahkan juga ada yang merasa tidak berdaya. Namun kami mau belajar sama seperti orang-orang Kristen di bawah kekaisaran Romawi di akhir abad pertama. Mereka terus berjuang di tengah penindasan. Mereka tetap berjuang kepada Tuhan. Mereka mau tetap setia kepada Tuhan sekalipun kehidupan mereka penuh dengan tekanan, penuh dengan ketakutan, tetapi mereka mencoba cara yang baru menggunakan simbol-simbol supaya mereka bisa berkomunikasi dan mereka tetap saling menguatkan satu dengan yang lain. Kami pun juga mau begitu Tuhan. Untuk itu kami serahkan seluruh umat Tuhan, persekutuan jemaat Tuhan yang ada di lingkup Majelis Daerah Malang 1 dengan semua jemaat-jemaat yang ada di dalamnya. Tuhan kiranya tetap memberkati, Tuhan berkarya di tengah dinamika yang ada di masing-masing jemaat, sehingga setiap jemaat ini terus memahami setiap karya Tuhan, berkat Tuhan, dan pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami serahkan setiap jemaat yang ada, Tuhan berkati, Tuhan memakai untuk menjadi garam dan terang. Kami juga menyerahkan kehidupan kami di tengah pekerjaan, Bapa berikan kekuatan, ketekunan, sehingga setiap ketekunan yang kami lakukan dan berserah kepada Tuhan, kami beroleh hasil yang baik, dan itu menjadi ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Kami juga menyerahkan masing-masing keluarga, berkati dengan damai sejahtera, kerukunan dan sukacita, hidup senantiasa takut akan Tuhan. Anak-anak kami yang masih dalam bangku pendidikan, yang belajar secara online maupun offline, Bapak berkati, menjadi anak-anak yang pandai, hormat pada orang tua dan takut akan Tuhan. Kondisi bangsa dan negara kami Tuhan, mohon hikmat dan bimbingan Tuhan sehingga senantiasa aman dan sejahtera. Para pemimpin negeri kami diberikan kebijaksanaan, memimpin dengan adil dan takut akan Tuhan. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, Tuhan jamah mereka. Mujizat Tuhan mendatangkan kesembuhan bagi saudara-saudara kami, dan bagi mereka yang saat ini sedang kehilangan arah, sedang bergelut dengan segala pergumulannya, Tuhan tolong mereka. Tuhan berikan terang, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Terima kasih ya Kristus, inilah segala syukur kami, segala sukacita kami, hidup kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Haleluya, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur Tuhan selalu memberkati kita, dan kita percaya bahwa selalu ada hari yang indah yang sudah Tuhan sediakan untuk kita, sama seperti yang dialami oleh orang-orang Kristen pada zaman dulu di bawah kekaisaran Romawi. Maka saat ini pun kita akan percaya bahwa Tuhan akan membebaskan kita dari segala penderitaan kehidupan. Indah rencana-Mu Tuhan menjadi bagian dari pujian kita, kesaksian kita, bahwa rencana Tuhan pasti akan indah di balik setiap pergumulan dan masalah yang kita alami. Mari kita pujikan bersama indah rencana-Mu Tuhan. Rencana-Mu
Walaupun ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, walaupun berat ku rasakan, namun kini ku tahu bahwa indah rencanamu Tuhan. Mari kita terus setia kepada Tuhan, jangan lagi takut dan bimbang, hanya setialah sampai akhir kehidupan, agar nama kita tetap ada dalam buku kehidupan, sehingga setiap kita akan tinggal dengan damai sejahtera bersama Tuhan dalam kerajaan surga. Mengakhiri ibadah ini dengan sukacita, mari bersama kita memohon berkat kepada Tuhan. Berkat damai dan sejahtera dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus Tritunggal yang Esa, menyertai, memberkati, menghiburkan setiap umat untuk terus kuat, terus setia kepada Tuhan sampai selama-lamanya. Amin. Terus berjuang mengikut Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian.